Tapi biasanya sebelum serangan jantung itu terjadi, kalau memang sudah bergejala itu ada tuh gejala-gejala yang sebenarnya sering diabaikan sama pasien. Apa aja tuh dok? Oh, bisa juga tanpa gejala tiba-tiba langsung serangan? Iya, bisa juga seperti itu. Atau mungkin yang paling sering tuh dikiranya sakit lambung, dok. Untuk orang yang mengalami serangan jantung mendadak, katakanlah henti jantung, peluang untuk menyelamatkan nyawanya masih besar nggak sih? Ya, halo Sobat Sentra, ketemu lagi bersama saya Dr. Helmi di Sentra Stage ya, program podcast obrolan kesehatan bersama dengan dokter-dokter dari Sentra Medica Hospital Group. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama salah satu dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Sentra Medica Hospital Gempol, yaitu Dr. Rini Isti Sakina SPJP. Halo dok, apa kabar? Sehat dok? Sehat. Agak gimana perasaannya nih dok? Sehat ya? Nggak gugup kan dok? Nggak, dikit. Oke, ini dok kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Kebetulan kan dokter spesialis jantung nih. Dan salah satu bidang ilmu ataupun juga penyakit yang paling banyak mungkin ditemukan ya di praktek di lapangan ataupun juga di tempat yang lain mungkin dok adalah penyakit jantung ya, jantung koroner terutama. Nah dok, saya mau tanya, kenapa sih orang tuh pada takut banget ya yang namanya serangan jantung, kok masih menjadi momok begitu loh dok, penyakit jantung koroner ini? Ya, soalnya bisa mengenai, jadi penyakit jantung koroner itu efeknya soalnya panjang, karena satu yang paling berat tuh pasti meninggal mendadak ya, betul. Itu yang paling kita nggak mau, yang paling kita takutkan ya. Lagi. Betul. Terus yang kedua, pengobatannya kan lama dong, seumur hidup pengobatan penyakit jantung koroner. Seumur hidup. Okay. Jadi kalau misalnya pun udah perbaikan pun tetap harus konsumsi obat. Itu makanya menjadi momok sekali. Terus ke yang ketiga, efeknya komplikasi. Yaitu yang kalau misalnya sudah ada komplikasi itu yang sudah sangat tidak enak sekali kayak gitu. Komplikasinya yang paling sering itu adalah gagal jantung. Itu yang paling berbahaya sebenarnya, karena dia menurunkan kualitas hidup, terus kemudian jadi konsumsi obat terus-terusan, otomatis kan menurunkan kualitas hidupnya. Kenapa? Satu, karena bergejala. Yang kedua, produktivitasnya jadi menurun, kayak gitu. Seperti itu. Yang paling ditakutkan adalah kematian mendadak, dokter ya. Kalau kita lihat banyak banget ya dok di media sosial beredar public figure, artis-artis yang meninggal karena serangan jantung mendadak dan yang meninggal mendadak. Iya. Dan banyak sekarang usia-usia produktif dokter ya. Iya betul. Nah melihat fenomena ini, kita bisa bilang fenomena ya dok. Iya. Karena dulu kan kalau berbicara penyakit jantung, serangan jantung tuh mohon maaf nih pada orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek. Nah sekarang kok udah bergeser nih ke usia produktif 30 tahun ya, 40 tahun awal. Nah ini kenapa sih dok ada pergeseran seperti ini, fenomena ini? Karena perubahan gaya hidup sih. Perubahan gaya hidup itu sangat berpengaruh sekali ya. Jadi sekarang itu pasien-pasien saya tambah lebih muda-muda. Kalau dulu mungkin saya spesialis jantung menanganinya pasien umur 40 tahun ke atas. Sekarang ada umur 35 tahun, umur 30 tahun. Nah itu mulai ada yang serangan jantung kayak gitu. Terus penyebabnya apa sih? Yang pertama, yang paling sering itu kan tadi saya bilang kan gaya hidup apa aja? Merokok. Nomor satu itu udah rokok, udah nggak ada debat deh pokoknya. Itu sangat berpengaruh sekali dan juga memang berhubungan. Yang kedua, sedentary lifestyle. Jadi kita kurang gerak, kurang olahraga gitu. Terus kemudian juga stresornya tinggi kayak gitu kan, tuntutan tinggi gitu. Terus yang ketiga, dari makanan kayak gitu. Sekarang kan makanan beragam sekali ya, banyak yang tidak sehat lah kayak gitu yang beredar seperti itu. Fast food, cepat saji. Terus tinggi garam, tinggi gula. Karena kan sekarang trennya kopi, dulu mungkin kopi hitam aja kalau orang tua kita minum kan. Tapi kalau sekarang banyak kopinya pakai gula, pakai susu, gulanya macam-macam bentuknya. Aren lah, vanila lah, karamel gitu. Macam-macam. Kopi kekinian maksudnya. Kopi kekinian. Betul sekali. Ini menarik ya dok. Ini lifestyle kan menyangkut tadi rokok, kemudian tadi dokter bilang sedentary lifestyle, kurang olahraga. Generasi sekarang tuh bilang generasi mager. Ya dok, ya kan? Suka gitu loh generasi mager gitu. Apalagi kalau mungkin ya yang pekerja muda weekend
dia libur, ya udah deh mager deh seharian di kamar, tiduran, nggak ngapa-ngapain. Apalagi kan sekarang sudah didukung dengan fasilitas pesan makanan udah online, ya kan? Jadi kurang gerak ya, benar-benar sekali itu. Weekend liburan nonton Netflix, nonton YouTube, film-filmnya banyak ya. Jadi memang keadaan sekarang juga ikut mendukung. Kurang lebih demikian ya. Jadi lifestyle itu sangat menjadi kontribusi utama dok ya. Terjadi fenomena orang usia muda, usia produktif udah terkena serangan jantung. Betul sekali. Luar biasa. Nah gini dok, kalau kita lihat tadi ya serangan usia muda, pengaruh lifestyle. Ada nggak sih dok pengaruh misalkan nih, let's say bapaknya pernah terkena serangan jantung. Anaknya yang masih usia muda, ada peluang nggak sih gitu dok? Biar Sobat Sentra tahu gitu loh dok. Ada peluang nggak? Bapak saya atau ibu saya pernah kena serangan jantung. Anaknya yang masih 20-an 30-an, ada potensi nggak ya itu kena serangan jantung? Gimana? Ada dok, ada banget. Makanya jadi kalau untuk penyakit jantung koroner kita bilangnya faktor risiko ya. Jadi memang kalau faktor risiko itu salah satu adalah faktor risiko keluarga. Jadi ada riwayat keluarga derajat pertama yaitu seperti saudara kandung atau orang tua itu kalau pernah ada mengalami riwayat penyakit jantung koroner, kemungkinan besar bisa memberikan resiko terhadap ke saudara-saudaranya kalau saudara kandung atau misalnya kalau orang tua berarti ke anaknya kayak gitu. Kalau ke cucu sih enggak sih. Kalau ya. Jadi makanya saya bilang derajat pertama keluarga, first degree relatif saya bilangnya kayak gitu ya. Nah, itu tuh memang dia beresiko. Jadi makanya kalau misalnya kita punya orang tua, Sobat Sentra punya orang tua sudah diketahui penyakit jantung ya, kita malah harus lebih menjaga lagi. Jadi hindari itu yang tadi lifestyle yang tidak baik. Misalnya ngerokok ya jangan, kalau belum ya jangan dimulai. Kalau sudah merokok berarti harus di stop kayak gitu. Terus kemudian kita mulai makan makanan yang sehat, kemudian yang kurangin konsumsi garam, konsumsi lemak. Terus kemudian juga kita mulai berolahraga seperti itu. Terus jaga, karena memang menurut penelitian kemungkinan potensinya lebih tinggi. Walaupun bukan berarti kalau orang tuanya sakit jantung udah pasti anaknya sakit jantung, enggak seperti itu. Belum tentu. Harus didukung dengan lifestyle yang tadi kayak gitu. Oke, menarik ya dok. Tadi dokter bilang yang tinggi garam ya. Nah tadi nambah lagi istilahnya dok, generasi mecin. Iya bener. Betul. Udah generasi mager, tambah lagi generasi mecin. Banyak banget jajanan kalau kita lihat yang kekinian dok di mall kan yang mecinnya tinggi. Udahlah kita nggak usah sebut merek ya dok. Tahu lah ya, yang mengandung mecin banyak itu juga memang sangat tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan, betul. Oke, harus dicatat nih buat Sobat Sentra di rumah ya. Jadi kalau boleh mulai sekarang ya, orang tuanya mau ada riwayat serangan jantung ataupun enggak ya, lifestyle harus dijaga. Harus dijaga. Oke. Sekarang saya mau nanya dok, ini pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan dok ya. Apa sih tanda-tanda orang mengalami serangan jantung dok? Apakah bisa terlihat oleh kasat mata dia kayaknya ada sesuatu, ada something sama jantungnya dengan apa dia sering memegang dada atau seperti apa gitu loh dok, bisa terlihat. Oke, jadi kalau misalnya orang dengan penyakit jantung koroner kan tadi keluhannya sebenarnya dengan nyeri dada ya dok. Yang bergejala itu kalau misalnya ada keluhannya nyeri dada kayak gitu. Kalau misalnya ada yang tadi dokter sebutkan kayak olahraga terus tiba-tiba meninggal mendadak, itu gejala juga, tapi udah gejala yang paling beratnya. Jadi meninggal mendadak itu merupakan gejala yang paling beratnya. Gejalanya yang lebih ringannya yang bisa dilihat itu adalah keluhannya nyeri dada. Nah, nyeri dadanya seperti apa? Nyeri dadanya itu harus bersifatnya tuh tumpul. Jadi dan juga tidak bisa dijelaskan dia itu di satu titik kayak gitu. Jadi nyeri dadanya biasanya bisa di tengah, kemudian bisa di sebelah kiri atau sebelah kanan. Terus kemudian gak bisa ditunjuk pada satu titik, terus tidak berhubungan dengan posisi atau misalnya gerakan-gerakan tertentu ya. Terus kemudian nyeri dadanya itu biasanya menjalar, ada penjalarannya. Bisa penjalaran ke leher, keluhannya seperti rasa tercekik, terus kemudian bisa juga menjalar ke lengan biasanya atau ke pundak, biasanya sebelah kiri sih dok gitu, atau bisa nembus ke belakang. Nah, nyeri dadanya itu munculnya pas kapan gitu. Ada yang berat munculnya pas tiba-tiba pas lagi istirahat atau misalnya pas lagi aktivitas ringan tuh bisa, itu berarti berat serangan jantung itu. Tapi biasanya sebelum serangan jantung itu
terjadi kalau memang sudah bergejala itu ada tuh gejala-gejala yang sebenarnya sering diabaikan sama pasien. Apa aja tuh, Dok? Nah, jadi muncul nyeri dada seperti itu kalau misalnya lagi aktivitas berat. Misalnya kalau misalnya lagi kerjaan lagi banyak atau misalnya kita bawa-bawa barang yang berat gitu. Kok dadanya nggak nyaman ya, atau jalan jauh atau jalan nanjak terus dadanya sakit. Kayak gitu. Terus itu mulai biasanya muncul, tapi kalau kita diam istirahat enakan kayak gitu. Terus begitu udah gerak lagi, aktivitas lagi, banyak lagi aktivitasnya mulai muncul lagi. Nah, itu gejala-gejala awalnya sebenarnya kadang tapi suka diabaikan. Karena kalau misalnya masih gejala awal, mungkin keluhannya itu cuman bisa 5 menit atau misalnya cuman beberapa menit juga hilang sendiri dengan istirahat. Tapi kalau yang sudah berat yang kita bilang serangan jantung itu, kalau nyeri dadanya yang tadi seperti saya bilang tadi terus menerus sampai lebih dari 15 atau 20 menit. Nah, itu udah tanda-tanda harus segera penanganan segera. Berarti, Dok, untuk kasus-kasus beberapa public figure yang meninggal mendadak habis olahraga, biasanya mereka mengabaikan ya? Bisa jadi memang nggak ada gejala sama sekali, atau sudah ada tapi karena dianggapnya kayak rasa tidak nyaman biasa mungkin kayak gitu. Oh, bisa juga tanpa gejala tiba-tiba langsung serangan? Iya, bisa juga seperti itu. Atau mungkin yang paling sering tuh dikiranya sakit lambung, Dok. Kayak gitu. Jadi kan karena jantung itu kan walaupun beda saluran sama lambung, dia nempel gitu kan. Nempel, jadi dikiranya kayak, oh kayaknya kok dadanya gak nyaman ya, oh kayaknya asam lambungnya lagi naik. GERD dibilangnya gitu. Iya, betul, paling sering. Padahal mah itu sebenarnya udah gejala dari jantungnya. Cuman kadang memang menjadi sesuatu yang tidak khas, apalagi pada perempuan. Pada perempuan atau pada usia lanjut, atau misalnya pasien dengan riwayat diabetes mellitus, gejalanya menjadi lebih tidak khas memang. Gitu. Dok, untuk orang yang mengalami serangan jantung mendadak, katakanlah henti jantung, peluang untuk menyelamatkan nyawanya masih besar gak sih, Dok? Masih Dok, harus optimis. Harus Seperti optimis. Apa, Dok, yang harus kita lakukan? Jadi kalau misalnya memang ada serangan jantung, satu harus langsung ke UGD, Dok, kayak gitu ya, harus ke UGD. Kalau misalkan UGD jauh nih, Dok? UGD jauh, jadi berarti di rumah sakit kita harus tolong orangnya saat itu juga. Apa yang harus kita lakukan? Oke, kalau misalnya serangan jantung nih, Dok, nyeri dada. Oke, jadi kalau misalnya serangan jantung, nyeri dada, tetap harus pertolongan ke medis sih, Dok, kayak gitu. Kalau misalnya memang ada nyeri dadanya berat, tetap harus pertolongan medis. Mungkin kalau misalnya rumah sakit jauh, sambil menunggu nih datang, pasiennya bisa ditenangkan, disuruh istirahat. Terus kemudian kalau ada yang punya oksigen di rumah, mungkin bisa diberikan oksigen kayak gitu. Atau misalnya memang sudah ada riwayat sebelumnya, ada itu obat yang namanya isosorbit dinitrat. Isosorbit. Itu yang biasanya dibilangnya obat di bawah lidah buat serangan jantung. Nah, itu bisa dibantu diberikan dengan cara di bawah lidah, pasiennya itu emput-emput obatnya sambil nunggu bisa dibawa ke rumah sakit atau misalnya ke dokter terdekat untuk setidaknya direkam jantung dulu, karena serangan jantung pun tipenya ada banyak. Ada serangan jantung yang ringan, yang sedang, sama yang berat kayak gitu. Kalau yang berat memang harus segera ke rumah sakit karena harus butuh tindakan segera. Katakanlah dia udah nggak sadar gitu. Oh, tidak sadar. Kalau tidak sadar, kita pastikan dulu pasiennya ini tidak sadarnya pingsan atau henti jantung gitu. Kalau misalnya pingsan, kita cek dulu ada pernapasannya atau enggak. Kita coba bangunkan dulu pasiennya. Terus kemudian kalau pasiennya tidak berespon, otomatis langsung call for help, harus minta tolong dulu ya, minta panggilkan ambulans atau misalnya minta keluarga untuk cari pertolongan kesehatan. Terus kemudian kita cek nadinya, Dok. Cek nadinya untuk melihat ini pingsan atau henti jantung. Cek nadi itu kita bisa cek pada pembuluh darah nadi besar, yaitu biasanya di karotis ya, Dok, di leher. Itu kita bisa, kalau dari tengah leher kita geser aja pakai 3 jari. Terus digeser sekitar 1-2 cm ke kanan atau ke kiri, itu kita bakal ketemu si nadi besar kita. Hitung sampai 10, 1 sampai 10. Kalau dalam 10 detik nggak keraba apa-apa, nggak ada keraba nadi sama sekali, nggak keraba, kita nggak ngerasa, kita harus segera lakukan resusitasi jantung paru dasar dengan cara kompresi dada, memompa dada kayak gitu. Namanya bantuan hidup dasar. Bantuan hidup dasar itu yang mungkin belum banyak masyarakat awam yang aware, Dok, ya. Iya, betul. Masalah RJP, resusitasi jantung paru atau
kompresi dada Ya, ini ya. betul sekali. Untuk kompresi dada dok, ada tekniknya nggak? Kan nggak asal mompa gitu loh. Ya, nggak asal mompa. Jadi memang kalau kompresi dada itu kita lakukan satu, lokasinya harus benar, caranya juga harus benar. Lokasinya itu mungkin yang gampang kalau misalnya laki-laki, antara kedua puting payudaranya itu di tengah-tengahnya cari garis tengahnya, itu namanya ada tulang dada. Tulang dada itu disitulah posisi, di bawahnya itu ada jantung. Terus kita pakai kedua tangan kita, terus kemudian yang tangan satu ditaruh di atas tangannya, di atas punggung tangannya, terus kita kompresi pakai si telapak tangannya ini. Nah, terus penekanannya itu kira-kira kedalamannya sekitar 5-6 cm sekali kita kompresi. Terus kemudian kecepatannya harus 100-120 kali per menit. Harus dihitung Kayak gitu. Kalau misalnya dulu-dulu kan kita lihat kompresinya biasanya 30/2. 30/2 tuh apa sih? Jadi 30 kompresi, 2 kasih napas bantuan. Nah, tapi sekarang untuk awam kita memudahkan, cukup kompresi aja. Karena kadang sekarang kita bisa aja henti jantung itu kan bukan keluarga kita, bukan yang kita kenal gitu kan. Jadi cukup kompresi aja udah cukup membantu seperti itu. Oke, jadi memang ini harus disosialisasikan ya, dok ya ke masyarakat, sekali. Apalagi mungkin yang yang bekerja di perusahaan-perusahaan, di kantor-kantor harus tahu ya dok ya. Harus tahu. Sebenarnya nggak cuma di perusahaan aja sih, di masyarakat awam di tuh. Di masyarakat awam ya. Iya. Bisa terjadi di keluarga, mungkin di rumah. Iya, gitu betul sekali. Oke, baik. Kemudian dok, apalagi ya untuk pengobatannya sendiri untuk orang yang sudah penyakit jantung, ada riwayat atau mungkin sudah pernah terjadi serangan jantung atau apalah itu, pengobatannya sendiri tadi dokter bilang seumur hidup. Iya. Oke, katakanlah dia udah nggak pernah mengalami serangan sama sekali, apakah tetap harus minum obat atau bagaimana? Tetap harus minum obat dok gitu, karena jadi memang sifatnya kalau misalnya penyakit jantung koroner itu kan karena ada plak atau mungkin bahasa awamnya kotoran di pembuluh darahnya gitu ya. Nah, kemudian kita dengan obat-obatan itu harapannya itu plaknya tidak bertambah besar, tapi plak itu akan tetap ada kayak gitu. Dan plak itu misalnya ada beberapa yang misalnya dipasang ring gitu kan, pasang stand jantung, plaknya itu kan hilang kan, tertutup sama ringnya sehingga aliran darahnya kan lancar lagi. Tapi kan ada kemungkinan bisa timbul plak baru di dalam ringnya, itu yang harus dicegah sebenarnya itu dengan obat-obatan. Yang paling sering biasanya yang kita kasih pengencer darah kayak gitu, antiplatelet, terus kemudian ada ada statin. Jadi kalau mungkin orang tahu itu penurun kolesterol dok, tapi sebenarnya itu dia efeknya lebih dari penurun kolesterol, dia efeknya untuk menstabilisasi plak namanya, supaya si plaknya itu nggak kemana-mana, nggak copot bikin serangan jantung. Ini satu lagi dok, apakah orang yang dengan penyakit jantung ini selalu disertai dengan hipertensi atau bagaimana dok? Bisa enggak. Jadi hipertensi itu salah satu faktor resiko yang tadi saya bilang. Jadi faktor resiko jantung itu tadi keturunan, terus kemudian usia, memang itu tidak bohong ya, usia itu dengan bertambahnya usia pasti resikonya akan meningkat. Terus kemudian diabetes mellitus atau gula darah tinggi, terus kemudian atau kencing manis bahasa awamnya, terus hipertensi atau darah tinggi, sama dislipidemia. Dislipidemia itu adalah kelainan kondisi kelainan kolesterol. Jadi kolesterol itu nggak cuma kolesterol aja. Jadi kolesterol tuh banyak macamnya. Ada kolesterol LDL, HDL, dan juga trigliserida. Yang berbahaya itu adalah LDL dan trigliserida gitu. Kalau HDL malah kolesterol baik dok. Jadi itu malah harus tinggi karena sifatnya protektif terhadap si jantung dan pembuluh darah. Paling terakhir dokter ini, apa himbauan pesan-pesan ke Sobat Sentra nih yang ada di sana supaya ya sebagai pencegahan, screening, deteksi dini seperti apa? Oke, untuk Sobat Sentra mungkin satu, lebih baik mencegah daripada mengobati ya dok. Jadi kalau misalnya belum ada bergejala tapi sudah ada faktor risiko yang seperti saya sebutkan, lebih baik check upnya mungkin kita bisa dengan rekam jantung. Kemudian biasanya kalau untuk penyakit jantung koroner tuh treadmill. Terus kemudian bisa juga sekarang bergeser, kita bisa ngitung kalsium skor dari dengan menggunakan CT scan. Jadi kalau lihat ada pengapuran nggak di pembuluh darah jantungnya, cardiac CT scan ya. Cardiac CT scan kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang sudah bergejala, misalnya tadi yang saya sebutkan ada gejala nyeri dada, segera diperiksakan. Karena semakin kita menunda, komplikasinya bisa semakin
banyak kalau misalnya tidak diobati. Seperti luar itu. biasa. Mudah-mudahan Sobat Sentra yang ada di luar sana ya dok bisa segera mungkin untuk MCU mungkin dokter ya? Iya betul. Untuk MCU. Nah untuk yang wilayah Gempol, Cirebon dan sekitarnya bisa datang ke Sentra Medica Hospital Gempol karena kita ada fasilitas MCU dokter ya. Iya. Fasilitas MCU di sini di Sentra Medica Hospital Gempol itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan perorangan ataupun juga kebutuhan perusahaan dan juga bisa onsite datang langsung ke kantor ke perusahaan dari Sobat Sentra sekalian. Oke terima kasih sekali lagi dokter ini ya sukses selalu dok. Amin. Sekali lagi selamat bergabung bersama Sentra Medica Hospital Gempol. Oke saya dokter Helmi dan juga dokter ini mengucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di Sentra Stage selanjutnya. Sampai jumpa.